Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apoteker Chandra Dwipayana Hamdin, SPA MMSc PhD. Dalam proses doktoral dan postdoktoral saya mendalami farmakologi dan patogenesis penyakit kardiovaskuler. Saya merupakan salah satu dosen tetap pada program studi farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram. Dalam kegiatan akademik, saya dipercaya untuk mengampu beberapa mata kuliah yang menjadi fondasi penting dalam pendidikan kefarmasian, di antaranya anatomi fisiologi, farmakologi dan toksikologi, farmakoterapeutika, kardiovaskuler, renal dan respirasi, farmakoterapeutika neuropsikiatri, farmasi klinik, dan praktikum farmasi 6. Dalam video ini saya akan memperlihatkan proses pengajaran pada mata kuliah farmakologi dan toksikologi dasar. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS yang diampu oleh 4 dosen pengampu melalui metode luring dan atau daring dengan pendekatan problem based learning atau PBL. Mahasiswa didorong aktif, partisipatif, serta mengembangkan pemahaman berbasis pengalaman nyata. Selain itu, perkuliahan ini menggunakan platform SPADA Universitas Mataram untuk memfasilitasi akses materi perkuliahan, pengunduhan RPS, hingga pengunggahan tugas-tugas akademik. Pembobotan penilaian pada mata kuliah ini mencakup 25% UTS, 25% UAS, dan 50% untuk tugasan atau proyek. Sedangkan capaian pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi CPL 1, mahasiswa mampu menunjukkan sikap dan perilaku profesional serta bertanggung jawab sesuai dengan nilai dan prinsip ketuhanan, moral yang luhur, etika, disiplin, hukum, dan sesuai dengan budaya. CPL 2 mampu menerapkan pengetahuan dasar umum, ilmu dasar biomedis, ilmu kefarmasian, farmasi klinis, dan farmasi komunitas. CPL 3 mampu mengaplikasikan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif berbasis teks dalam bentuk makalah, karya tulis ilmiah, skripsi, atau luaran lainnya sesuai dengan bidang keahlian dengan menjunjung tinggi integritas. CPL 4 yaitu mampu mengidentifikasi masalah terkait obat dan memberikan alternatif solusi berdasarkan pendekatan berbasis bukti untuk mewujudkan penggunaan obat yang rasional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan etika kefarmasian. Berdasarkan CPL tersebut, kuliah ini memiliki capaian yang dituangkan dalam 3 CPMK. CPMK pertama yaitu mampu menunjukkan sikap dan perilaku profesional serta bertanggung jawab dalam konsep dasar farmakologi dan aspek farmakologi obat golongan utama yang penting secara klinis dalam konteks pengembangan dan pengembangan obat secara nasional. Sedangkan CPMK 2 mampu menerapkan pengetahuan dasar umum, ilmu dasar biomedik, ilmu kefarmasian dengan konsep dasar farmakologi dan aspek farmakologi obat golongan utama yang penting secara klinis dalam konteks pengembangan dan penggunaan obat secara nasional. Sedangkan CPMK 3 yaitu mampu mengaplikasikan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif berbasis teks dalam konteks pengembangan dan penggunaan obat secara nasional. Lagi. Gimana kabarnya pagi ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Chandra. Kemudian saya sudah pelajari dan hari ini kita akan coba membahas lokal anestesi. Ya. Sebelum kita mulai perkuliahan, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepada kepercayaan bisa dimulai. Intan Alfi Zahara. Ini hadir. Oh, hadir. Baik. Oke. Yang membahas tentang lokal anestesi atau anestesi lokal. Sebelum kita masuk ke anestesi lokal, tentu harus mengetahui dulu bagaimana kejadian
mengobati. Karena dengan mengetahui bagaimana kejadian genetik, maka kita bisa menyasar bagaimana untuk mengobati, bagaimana untuk diobati. Oke. Nah, untuk refreshment, hari-hari mungkin ada yang masih ingat bagaimana proses kejadian ini pada anatomi fisiologi yang berapa semester lalu mungkin yang sudah diajarkan. Silakan. Kenalkan, saya Maes, NIM K1A 02204. Saya izin menjawab. Jadi proses nyeri itu terdapat 4 proses, yaitu transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi. Transduksi itu perubahan rangsangan menjadi impuls listrik yang dilakukan oleh nosiseptor. Yang kedua, transmisi itu penghantaran impuls listriknya bisa melalui 2 mekanisme, yaitu bisa melalui serabut A delta, yaitu nyerinya tajam dan cepat, melalui serabut C nyerinya tumpul dan lambat, biasanya menetap. Yang ketiga itu modulasi. Modulasi ini bisa penghambatan atau percepatan dari impuls nyeri ini, biasanya terjadi di sistem saraf pusat. Yang terakhir itu persepsi. Persepsi ini ketika nyeri sudah sampai di otak, biasanya terjadi di sistem limbik dan korteks. Terima kasih Demais atas overview-nya. Tepuk tangan dulu. Mungkin ada lagi yang ingin memberikan pemaparan atau refreshment terkait dengan pain atau lokal anestesia menyangkut materi kita pagi hari ini. Silakan. Silakan Aisyah. Izin Pak, perkenalkan saya Aisyah Syarifudari dengan NIM K1A 02208. Saya izin mengatakan sedikit terkait materi sebelumnya, mungkin yaitu tentang derajat nyeri yang itu dibagi berdasarkan intensitasnya atau kuat lemahnya nyeri, yang biasanya menggunakan skala numerical rating scale atau NRS dengan skala 0 sampai 10, ataupun menggunakan visual analog scale atau VAS. Nah, nyeri sendiri itu dibagi menjadi 3, yaitu ada nyeri ringan dengan skala 1 sampai 3, itu nyeri tidak mengganggu, contohnya seperti ini, nyeri ringan kepala ringan, lelah otot setelah olahraga. Terus ada yang kedua, ada nyeri sedang, yaitu dengan skala 4 sampai 6, yaitu nyeri yang mengganggu konsentrasi dan aktivitas tapi masih bisa ditoleransi. Contohnya itu seperti nyeri pasca operasi, minor, dan sakit gigi sedang. Yang ketiga itu ada nyeri berat dengan skala 7 sampai 10, yaitu nyeri yang dapat menghambat aktivitas bahkan memicu respon fisik karena seperti mual ataupun nyeri keringat. Contohnya seperti nyeri patah tulang ataupun patah kondisi. Sebuah refreshment yang sangat membantu, sehingga hampir sekali dari bakunya kita sudah dijelaskan, kita sudah tahu, sehingga dengan mudah kita bisa lanjut dengan materi. Baik, mungkin kita akan lebih sedikit detail karena obat ini kan akan menyasar riset. Obat sebagai ligand akan bertemu riset apa yang terlibat dalam prosesnya itu yang akan kita bahas pada kali ini. Ya, perkuliahan ini akan mencakup golongan obat yang masuk ke dalam lokal anestesi dan baik. Selain visualization, ada juga necrosis yang terlibat. Jadi ada dari dan sel necrosis. Sel yang mengalami necrosis akan melepaskan fungsi hasil atau alus yang dulunya ada di dalam. Ketika ini sel mengalami maka dia akan merilis atau melepas potasium yang mengakibatkan apa? Depolarisasi nosisel. Reseptor ini yang mengandung ion channel akan mengalami depolarisasi. Selanjutnya, sehingga apa yang terjadi? As a result, pain producing mediator are released. Di situ ada mediator yang memproduksi timbulnya rasa nyeri. Seperti apa misalnya ada inputting, ada prostaglandin A2, itu kemudian tadi enzymes dan betul, termasuk juga isolation. Masih ingat tadi ketika ada lesi pada jaringan, dia akan mengaktifkan pembekuan atau
Iskemia ini akan mengakibatkan apa? Akumulasi potasium dan yang pada akhirnya nanti akan mengakibatkan oksigen. Histamin, bradikinin, prostaglandin itu memiliki efek vasodilator. Ya. Ini akan meningkatkan kapabilitas dari vaskul. Kenapa kok ini dibutuhkan? Ketika terjadi benturan, ketika terjadi kecelakaan, cedera, maka di situ akan terjadi proses vasokonstriksi secara cepat terlebih dahulu, kemudian setelah rilis histamin, bradikinin dan prostaglandin, maka pembuluh darah di sekitar area nyeri atau nyeri itu akan bervasodilatasi. Apa tujuannya? Vasodilatasi ini tujuannya adalah memberikan akses sel-sel darah putih, mediator inflamasi, untuk rilis dari pembuluh darah menuju area luka atau menuju area yang mengalami cedera. Makanya di situ histamin, bradikinin dan prostaglandin itu merupakan vasodilator yang akan memberikan efek pada vaskular untuk efektivitasnya meningkat. Penjelasan yang panjang tadi terkait dengan bagaimana bisa disederhanakan. Ini ada 10 dan ada 2 dan ini causation of pain ini merupakan penyebab dari nyeri itu sendiri. Dapat berupa apa? Dapat berupa luka sayat, inflamasi abang, kemudian atau enzim melukai organ. Maka apa yang timbul di sana? Yang berstimulan adalah ini akan rasanya akan dilanjutkan ke oksigen. Kemudian akan rilis juga prostaglandin sebagai mediator yang akan menginduksi aktifnya oksigen. Di sini ada sedikit nyempil di sini cyclooxygenase inhibitor. Jadi COX di sini. COX ini kan menginduksi produksi prostaglandin. Maka obat-obat yang akan menghambat ini bisa menghambat sensitivitas atau aktivasi dari sel. Kalau ini terhambat timbulnya tidak. Ya, makanya ada obat COX-2 inhibitor, COX-1 inhibitor, atau NSAID. Reseptor ketika teraktivasi apa yang terjadi? Maka sampai akan dilanjutkan menuju ke sana. Panjang ceritanya sampai akhirnya sampai fungsinya itu lengkap dan kita bisa mentransfer atau merasakan dari persepsinya juga rasanya. Ini adalah gambar lain yang lebih detail untuk menjelaskan bagaimana mekanisme. Ketika terjadi atau luka, maka bisa terjadi nekrosis di sana. Nekrosis ini akan mengaktifasi atau merilis potasium, masih ingat tadi ya, merilis potasium yang akan menginduksi atau mengaktifkan oksigen. Kemudian pada area injury selain terjadi vasodilatasi, sebelum ini terjadi vasokonstriksi itu akan mengakibatkan terbatasnya akses oksigen menuju darah. Ini tidak hanya vasokonstriksi, bisa jadi juga berarti kalau terjadi di situ maka akan terjadi di jaringan, maka akan rilis bradikinin. Siapa tahu bradikinin akan meningkatkan vasokonstriksi.
penyebab penting di sini adalah deretan sel satuan yang ada pada sel. Karena lompatan signal ini ketika diterima dari badan sel, maka harus dilanjutkan menuju sel satuan yang sebelah, sampai akhirnya ke terminal. Dan kalau ini berakhir, signal itu sampai pada akhir atau akson terminal, maka kita bisa merasakan sensasinya. Maka strateginya untuk menghentikan itu, kita sebagai seorang farmasis mengatur strategi bagaimana caranya supaya lompatan sinyal itu tidak sampai ke otak. Akhirnya di sini coba kita lihat lokal anestesi misalnya NC, dia bekerja pada nerve ending. Artinya apa? Lokal anestesi ini akan menghambat transduksi sinyal di akhir pada masalah. Lokal anestesi misalnya, dia primary dia bekerja pada penghambatan induksi sinyal pada sel satuan menuju sel satuan sebenarnya, menuju sel satuan seperti ini, sehingga terputus. Ini adalah bagaimana lokal anestesi bekerja secara seluler. Kalau kita sederhanakan, ini adalah ekstraseluler, ini membran, kemudian ini intraseluler. Di antara ekstraseluler dan intraseluler ini dihubungkan, ini muatan di luar sel, ini muatan di dalam sel. Ketika ada nyeri di situ, maka nosis sentral kan mengalami induksi atau perasaan melalui pembukaan kanal kanal. Ketika NA masuk, maka di situ NA banyak menyebabkan apa? Depolarisasi, peningkatan muatan. Coba kita lihat. Ketika tidak ada lokal anestesi, NA masuk, ya. Kemudian muatan di dalam sel berubah atau meningkat menjadi plus 40 milimol, yang sebelumnya adalah minus 90 milimol. Ketika muatan di dalam sel ini meningkat, maka di situ aktiflah sel. Dia bisa mengaktifkan potasium di ganggang ion channel, sehingga transduksi sinyal itu bergerak dari satu sel ke sel itu seterusnya. Namun ketika kita menggunakan lokal anestesi atau menggunakan obat anestesi lokal, maka cara kerjanya adalah dia akan mengeblok potasium channel, sodium channel. Pengoblokan sodium channel ini akan menghambat proses depolarisasi di dalam sel atau peningkatan muatan di dalam sel. Coba kita lihat. Ini kondisi di muatan di dalam sel minus 90 mV, sama dengan kondisi gastrin. Kenapa? Karena ini diblok oleh lokal anestesi. Cara kerja lokal anestesi itu sederhana, dengan mengobrol channel supaya tidak membuka. Ketika dia tidak membuka, maka tidak terjadi peningkatan muatan, tidak terjadi depolarisasi. Pencegahan depolarisasi akan menghambat lompatan sinyal. Jadi pada saat sel mengalami induksi atau pembukaan kanal ion, sel itu awalnya pada kondisi repolarisasi atau hyperpolarisasi atau resting point. Ya. Saat NA channel mulai membuka, maka muatan mulai meningkat sampai pada thresholdnya. Nah, threshold ini adalah kondisi di mana voltage gated ion channel akan membuka oleh rangsangan channel sebelahnya. Nah, oleh karena itu aliran channel itu kan dari satu channel akan menginduksi channel di sebelahnya, sehingga terjadilah lompatan listrik. Nah, ketika NA channel membuka, peningkatan muatan terus terjadi yang disebut dengan proses depolarisasi. Kemudian sampai pada puncaknya sedikit menurun di sini. Di sini adalah kondisi di mana potasium channel mulai membuka. Potasium channel membuka diikuti oleh tetap membukanya sodium channel, mengakibatkan ada kondisi plateau di sini. Nah, muatan ini terus konstan sampai beberapa milisecond, kemudian turun ketika sodium channel totally menutup kembali. Ya, kemudian mengalami proses penurunan muatan yang disebut dengan repolarisasi, sehingga sampai pada akhirnya masuk ke resting state dan masuk ke hyperpolarisasi.
kesimpulannya, bagaimana kita bisa menghambatnya ini, atau bagaimana cara kerja lokal anestesi? Kita bisa lihat dulu di sini. Mekanismenya adalah dengan memblok sodium channel. Ketika sodium channel terblok, maka transduksi sinyal dari satu sel ke sel lainnya akan berhenti, sehingga sensasi nyeri ini tidak sampai kosong. Persepsi nyeri tidak bisa ditranslate. Kemudian efeknya itu bersifat lokal pada area oleh lokal anestesi dapat mempengaruhi kesehatan. Konsep dan durasinya tergantung jenis obatnya tergantung. Saya kira itu kekuliahan pada pagi hari ini. Kita akan lanjutkan dengan diskusi. Untuk diskusi lebih dalam terkait dengan bagaimana perbedaan struktur mempengaruhi farmakokinetik obat dan penggunaannya secara klinis, kita akan diskusikan dalam kelompok-kelompok kecil sehingga diskusinya bisa lebih intens. Silahkan membagi 3 kelompok. Kelompok 1 akan membahas hubungan antara struktur dengan aktivitas. Kelompok 2 akan membahas bagaimana aplikasi klinisnya. Kemudian kelompok 3 nanti berusaha mencari perbedaan. Bagaimana perbedaan lokal anestesi dengan sistemik anestesi. Baik, terkait dengan pertanyaan kita, apakah ada hal yang ingin didiskusikan? Silakan. Silakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Riki dengan NIM K1A02034. Jadi di sini mungkin Bapak saya ingin sedikit bertanya ya terkait dengan kenapa sih transduksi sinyal itu pada persarafan berlangsungnya itu satu arah, bukan 2 arah gitu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Rizky. Sebuah pertanyaan yang kritis ya. Jadi pada kondisi nyeri kan kita menerima langsana, kemudian saraf akan melanjutkannya ke otak untuk menyampaikan atau mendapatkan persepsinya nyeri. Lalu lokal anestesi akan menghentikannya di tengah sehingga tidak sampailah signal itu ke otak, tidak berhasil diberikan persepsi oleh otak sehingga tidak terasanya nyeri. Lalu kenapa tidak berbalik kemudian? Ya. Jadi mungkin di sini bisa dijelaskan melalui mekanisme ini. Jadi ada yang disebut dengan resting, inaktivasi, open, dan resting. Jadi begitu nosiseptom itu teraktivasi oleh pembukaan kanal ion, misalnya di sini adalah kanal ion yang membuka, maka kanal ion yang membuka ini akan menginduksi kanal ion di sebelahnya yang masih dalam posisi resting untuk membuka. Setelah membuka, kanal ion yang membuka ini akan mengalami inaktivasi. Ya. Sehingga kanal ion yang membuka di sini tidak bisa membuka kanal ion yang mengalami inaktivasi. Ya. Dia hanya bisa menginduksi kanal ion yang mengalami resting state atau kondisi istirahat. Oleh karena itu begitu ini membuka, maka dia akan menginduksi kanal ion yang mengalami resting state dan begitu seterusnya. Tapi dia tidak akan bisa membuka kanal ion yang sudah mengalami inaktivasi atau disebut dengan inactivated kanal lain. Ya, sehingga proses itu berlangsung satu arah, tidak bisa berbalik. Terkait dengan farmakologi lokal anestesi atau farmakologi anestesi lokal, kita akan lanjutkan minggu depan. Materi akan saya upload di Sepadan Universitas, kemudian ada di di siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Demikian video proses pembelajaran secara tatap muka langsung di dalam kelas dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.